Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan subtema yang akan kami bahas pada hari ini adalah PET dan konektivitas. Dengan di sini bersama saya, Menit Kementerian dan saya Anissa Fitri. Perkenalkan, nama saya Feni Veronica. Oke, kami akan membahas materi ini. Yang materi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada derajat, yang kedua ada PET atau lintasan, dan yang terakhir adalah konektivitas. Yang nanti derajat di materi yang pertama akan dijelaskan oleh CC, materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh silahkan menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan. Oke, thank you for Thank you for watching. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang derajat. Nah, di sini ada tentang pengertian derajat. Derajat adalah suatu simbol jumlah sisi yang bersisian dengan simbol yang bernotasi D atau V. Dengan not, derajat simbol terkecil adalah not. Yang kedua, derajat simbol dengan sisi gelang adalah 2. Yang ketiga, sisi yang berderajat 1 disebut dengan ATP. Di sini ada 3 contoh, grade A, grade B, dan grade C. Itu sama. Sini saya akan menggambarkan. Oke, kita akan kembali ke contoh soal. Soal pertama yaitu grade A. Di sini ada D1 sama dengan D4. Untuk di bawahnya ada D2 sama dengan D3. Nah, untuk yang pembicaraan ini terdapat 2. Lanjut, yang di bawahnya ini D2 sama dengan D3, hasilnya 3. Lanjut untuk grade B. Di sini D5. Nah, di sini D5. Simbol terkecil yang artinya di sini itu tidak bersisian. Simbol terkecil. Dan untuk D4 itu 1, yaitu simbol anting. Yang berderajat 1. Lanjut ke grade C. Di sini kita tulis D1 mana? Di sini 3 karena dua sisi ini menghubungkan simbol yang sama. Untuk D2-nya memiliki 4 karena memiliki sisi gelang. Yang masuk sisi gelang ini. Oke, kita lanjut. Di sini derajat simbol dibedakan menjadi 2, yaitu derajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke simbol. Yang kedua, derajat keluar, jumlah busur yang keluar dari simbol. Maka derajat simbol V adalah derajat masuk simbol V ditambah derajat keluar simbol V. Di sini ada contoh. Nanti. Oke, dari contoh ini, misalkan kita mau mencari ini ya, jadi kita akan menjumlahkan misalkan D1 sama dengan D1 ditambah DO
DE satunya itu ada 2 ditambah DO satunya itu ada 1, jadi 3. Untuk menghitung, jadi kita akan hitung dulu yang masuknya, lalu lihat dulu sisi yang keluar. Lanjut ke D2 sama dengan DE2 ditambah DO2. Di sini untuk DE2-nya itu ada 2, 1, 2 ditambah dengan DO2-nya itu ada 3, hasilnya 5. Jadi seperti ini untuk mengerjakan derajat simpul masuk dan keluar. Lanjut ke lemma Jawa Tengah, yang artinya jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah 5, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G atau V E, maka sigma D atau V sama dengan 2 E. Di sini ada contoh soal yang untuk satu jumlah derajat seluruh simpul pada graf B1 adalah. Nah, di sini kita akan mengerjakannya. Di sini kita lihat titik simpulnya ada 4. Di sini ada 4. Untuk mencari jumlah derajat simpul itu nggak memerlukan simpul, yang penting banyak sisinya. Jadi di sini kita tulis D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4. Jadi kita tulis untuk D1-nya kita tulis 2, D2 itu kita tulis 3, D3 tulis 3, dan untuk D4-nya 2. Di sini kita tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 menghasilkan 10. Sama dengan yang tadi dibilang kan di sini itu yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. 2 kali jumlah sisi. Dan di sininya 2 kali 5, maka menghasilkan 10. Lanjut ke soal B. Oke, kita akan lanjutkan nomor 2. Dan soalnya dapatkah kita menambah graf dengan Oke, nomor 1. Oke, 2 ya? 2. Ya. Oke, lanjut nomor 2. Di sini dapatkah kita menambahkan graf dengan 5 simpul jika derajat masing-masing simpul adalah A. Dan A tulis di sini A 2 3 1 1 2. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah periksa dulu total dari derajat ini. Hitung dulu sigma D E 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah semua dari derajat simpul ini itu 9, yang artinya bukan genap. Karena dia bukan bilangan genap, artinya tidak bisa dibuat graf karena dia ganjil. Lanjut untuk yang B. Untuk B itu soalnya 2 3
Untuk cara menandakannya hampir sama. Sigma D W dengan 2, 3, 4, dan 3. Dua ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 tambah 4 hasilnya 16. Di sini terlihat bahwa benar. Jumlah derajat semuanya ini termasuk simpul benar. Jadi kita bisa pastikan bahwa ini bisa digambar ke dalam graf dalam 5 simpul atau titik. Gambarnya seperti ini. Dan untuk nomor B itu terbukti bahwa bisa dibuat bisa menggambarkan graf dengan 5 simpul. Sekian dari materi saya buka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, petang, malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Bertini Barat. Bella, di sini saya akan menjelaskan materi PET dan konektivitas di bagian subbab PET. Untuk PET tersendiri artinya adalah lintasan yang melalui vertex yang dihubungkan dengan sisi-sisi sehingga dia membentuk lintasan. Paham? Itu secara bahasa. Kita gambar seperti ini ya teman-teman. Misal kita buat di sini vertex 1, vertex 2, vertex 3, 4, 5, dan 6. Dan dari vertex tersebut dia dihubungkan dengan dengan sisi itu dalam istilahnya X. Nah, yang dinamakan dengan lintasan adalah ini jalur. Kita lebih pahamnya jalur. Kayak misalnya teman-teman mau menuju dari Taman Sari menuju Taman Kota. Tentunya nanti teman-teman akan menggunakan jalur yang berbeda-beda. Ada misalnya ada 4 jalur, ada 5 jalur. Nah, jalur itulah yang disebut dengan yang namanya lintasan. Oke. Untuk jenis PET sendiri kita dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lintasan Euler dan sirkuit Euler. Yang kedua lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Dan yang terakhir adalah lintasan terpendek. Kita masuk ke lintasan sirkuit Euler. Lanjut Arin. Oke, kita masuk ke lintasan Euler. Yang dimaksud dengan lintasan Euler adalah lintasan yang setidaknya lintasan tersebut menemui vertex setidaknya 1 kali. Dalam artian berarti lintasan tersebut boleh melewati 1 vertex lebih dari 2 kali. Kita lihat di sini. Anggap saja ini aksara Cina. Bukan maksud rasis, tapi untuk mempermudah. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini vertex 1.
Sudah kita tuliskan sini vertex ya. Kita lihat karena tadi lintas tadi itu setidaknya menempati satu. Kalau ada tadi boleh lebih dari dua. Di dalam sini lintasan tersebut ada yang melewati satu vertex itu dua kali. Sebenarnya seperti ini. Dia dari vertex 1 menuju ke vertex 7. Lalu lanjut ke vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5, vertex 6. Kembali lagi ke vertex 7. Dua kali, vertex 7 berarti ditemui dua kali. Turun lagi menemui vertex 4. Vertex 4 ditemui juga dua kali lagi. Kembali lagi ke vertex 8, lanjut ke vertex 8, vertex 9, vertex 10, vertex 11, vertex 12, vertex 13. Kembali lagi ke vertex 8. Vertex 8 ditemui dua kali. Dan lanjut lagi ke vertex 11 yang ditemui dua kali. Dan terakhir ke vertex 14. Karena itu namanya lintasan, ya, titik awal dan titik akhir dari lintasan tersebut berbeda. Karena namanya lintasan. Kalau seandainya nanti dia titik awal titik akhir itu bertemu, maka itu akan menjadi yang namanya bukan lintasan, sorry, itu akan menjadi yang namanya sirkuit LR. Nah, kita masuk ke sirkuit LR. Sama seperti lintasan LR, tapi di sini yang berbeda adalah titik awal dan titik akhir dari lintasan tersebut itu sama, sehingga dia membentuk lintasan tertutup. Ya. Dia membentuk sirkuit, ya, looping. Bisa kita gambarkan di sini. Misalnya di sini kita mempunyai 5 buah vertex, sorry. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, bisa kita lihat. Berbeda, jelas berbeda. Titik awal kita mulai dari sini. Titik awal geser itu dari vertex 1 dan berakhir juga ke vertex 1. Atau gini aja deh, kalau saya teman-teman mau yang memenuhi dua vertex itu dari dua lintasan. Bisa kita lihat di sini vertex, ada dua vertex yang dilalui oleh lintasan itu dua kali. Pertama di vertex dimulai kita mulai dari vertex 1, lanjut ke vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5. Lalu kembali lagi menemui vertex 3, ya. Lanjut ke vertex 6, kembali lagi ke vertex 2, lanjut ke vertex 7 dan terakhir adalah vertex 1. Sehingga dia membentuk lintasan yang tertutup seperti itu. Untuk dalam dunia nyata, kalau saya teman-teman itu agak familiar tentang drag race itu salah satu bentuk pengaplikasian dari lintasan. Sedangkan untuk yang sirkuit, pengaplikasiannya pada dunia otomotif atau dunia balapan yaitu adalah motor GP. Karena dia membentuk looping, titik awal dan titik akhir itu sama. Oke, lanjut. Oke,
itu dari sekian penyampaian tentang materi lintasan EULER dan sirkuit EULER. Ya, teman-teman, saya tadi lupa menjelaskan untuk graf yang bentuk lintasan EULER tanpa adanya sirkuit EULER itu disebut dengan graf semi EULER. Sedangkan sebuah graf yang berbentuk sirkuit EULER dan di dalam itu ada lintasan juga, maka itu disebut dengan graf EULER. Jadi kita masuk materi yang kedua adalah lintasan dan sirkuit EULER. Lintasan ini ya, berbeda sedikit dengan lintasan sebelumnya. Lintasan metron ini dia setiap satu vertex itu hanya boleh satu kali dilewati oleh lintasan. Sekali lagi saya tekankan, untuk lintasan Hamilton dia hanya boleh satu kali dilewati. Kita akan buat gambar seperti ini. Ini lintasannya. Nah, seperti definisi gender tadi, ya, untuk lintasan EULER ini dia tidak boleh, lintasan Hamilton dia tidak boleh lebih dari satu kali. Dan di sini kita gambarkan untuk lintasannya menemui setiap vertex itu hanya satu kali. Dan perlu diingat teman-teman, untuk lintasan ini dia harus melewati vertex. Ya. Kalau seandainya di sini ada vertex yang dilewati, maka itu bukan masuk dalam lintasan. Itu nanti masuknya ke konten yang lain. Misalnya ini. Habis itu kita vertexnya dibuat. Maka ini tidak bisa disebutkan lintasan karena ada satu vertex yang tidak dilewati. Oke. Sederhana saja teman-teman. Sama seperti yang sebelumnya, tapi namun di sini yang berbeda adalah dia tidak boleh melewati vertex lebih dari satu kali. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman, semua vertex yang ada saya gambarkan di sini hanya dilewati satu kali. Oke, jadi bisa teman-teman lihat di sini, ya, seperti di awal tadi sama seperti EULER. Untuk graf yang di dalamnya itu hanya terdapat lintasan tanpa adanya sirkuit, maka itu disebut dengan graf semi Hamilton. Sedangkan graf yang komplit yang terdapat keduanya, terdapat sirkuit dan terdapat lintasan EULER, maka disebut dengan graf Hamilton. Lanjut. Nah, di sini kita mempunyai sebuah soal ya, tentang pengajaran kodul. 9 anggota sebuah klub bertemu setiap hari dan mereka duduk di meja yang tegak. Kita gambarkan seperti ini. Oke, kita gambarkan seperti ini. Kita buat lingkaran dulu. Dan di situ ada 9 orang. Bisa kita tuliskan di sini 9 orang itu sebagai vertex, maka kita tuliskan vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah kita dapetin ya, 9 tempat duduk yang tentunya setiap hari itu mereka akan tempat duduk itu akan berubah. Nah, di sini
tugas kita adalah berapa hari pengaturan tempat tersebut bisa kita laksanakan. Di sini kita akan menggunakan rumusnya seperti. Oke, di sini kita memiliki sebuah rumus untuk menentukan berapa hari sih kita menentukan tempat duduk tersebut. Nah, bukan berapa hari, tapi berapa layout atau berapa macam tempat duduk yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita mempunyai rumus yaitu n-1 dibagi dengan 2. N di sini dimasukkan dengan vertex, ya teman-teman. dimasukkan dengan vertex. Kita lihat jumlah vertex yang ada di sini jumlahkan berapa teman? 9. Berarti kita tuliskan di sini 9 dibagi 1 sama dengan dibagi 2 sama dengan 9 dibagi 1 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sehingga kita dapatilah 4 layout untuk tempat duduk sebuah klub. Oke, lanjut. Nah, oke, kita masuk materi yang terakhir dari PET, ya, yaitu adalah lintasan terpendek. Seperti namanya, seperti sumpah, lintasan terpendek adalah kita di sini dituntut untuk mencari lintasan terpendek dari jarak yang harus kita tempuh. Seperti ini contohnya. Ini merupakan dari kita anggap nama Sari. Nama Sari ini kita singkat dengan TS saja. Terus kita itu mau dari Taman Sari, kita mau menuju ke Pangkal Pinang. Anggap saja Pangkal Pinang. Kita tulis di sini PP. Nah, dari perjalanan kita dari Taman Sari menuju Pangkal Pinang tentunya ada beberapa jalur yang bisa kita gunakan. Benar? Nah, maka kita bisa di sini. Kita bisa di sini nama kota, di sini anggap saja Parangkedang pastilah gitu ya. Nah. Oke. Karena lintasan itu adalah lintasan terpendek, maka kita cari lintasan mana yang paling pendek di sini. Tentunya kita akan menuliskan dari lintasan terpendek terlebih dahulu. P1 kita tulisnya seperti ini. TS menuju dari TS kita menuju ke PP. Oke, selesai. Itu untuk lintasan yang pertama. Lintasan kedua, kita mulai dari TS
kita lanjut ke panjang lintasan ketiga. Ini panjang lintasan ya. Kita tuliskan situ dari TS menuju ke TK. Itu dari TK kita mulai dari TK menuju ke P, dari P kita menuju ke PE sehingga kita sampai di Pangkalan. Nah, di sini kita sudah tidak dapatkan untuk jalur yang bisa kita gunakan. Kita hitung dulu di sini teman-teman. Berapa sih total jalur yang ada di sini untuk panjang lintasan yang pertama? Kita hitung di sini dia hanya menggunakan satu jalur. Ini berarti kita tulis di sini satu. Oke, untuk yang kedua kita hitung berapa sih lintasan yang digunakan. Ini ada 1 dan 2. Berarti di sini dituliskan 2. Nah, lanjut ke yang terakhir. Kita hitung di sini ada berapa lintasan yang digunakan. 1, 2, 3. Maka kita tuliskan di sini 3. Nah, sudahnya sahabat sudah tahu. Berarti lintasan terpendek dari perjalanan kita menuju dari taman saya menuju Pangkal yaitu adalah 1 nomor TS PP dan jumlah total atau kumulasi dari lintasan yang bisa kita gunakan yaitu ada 3 lintasan. Oke. Semoga teman-teman semua paham tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jika seandainya memang teman-teman kalau kurang paham, bisa dicek nanti bisa cari referensi lain sehingga teman-teman lebih paham untuk mengenai materi PET lintasan ini. Oke. Saya Melki Petwara, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan subbab materi dari judul kami PET dan konektivitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang konektivitas itu sendiri. Pengertian dari konektivitas itu adalah jumlah minimum elemen atau titik yang perlu dihilangkan supaya graf tersebut menjadi graf tak terhubung. Jadi untuk membentuk suatu konektivitas kita perlu menghilangkan titik atau sisi agar graf tersebut menjadi graf yang tidak terhubung. Contoh seperti ini ada graf dengan 4 vertex dan 6 sisi atau edge. Lalu untuk membentuk graf tersebut agar graf tersebut jadi tidak terhubung, misalnya kita perlu cut set di bagian vertex, misalnya vertex A, B, C dan D. Di vertex C kita perlu hapus agar ini tuh tidak terhubung seperti ini. Nah, seperti ini. Lanjut, Mas. Nah, konektivitas dalam teori grafik. Jadi suatu grafik disebut grafik terhubung jika untuk setiap pasang titik sudut terdapat sedikitnya satu lintasan tunggal yang menghubungkannya. Jadi kualitas grafik adalah ukuran ketahanan grafik sebagai suatu jaringan pada grafik terhubung. Jika salah satu simpul dihilangkan, grafik akan terputus, maka grafik tersebut disebut grafik terhubung simpul. Di sisi lain, ketika sisi dihilangkan, maka grafik akan terhubung. Hal ini dikenal sebagai grafik terhubung sisi. Nah, pada ini kan tertera bahwa pada grafik terhubung, jika salah satu simpul ini bisa dikatakan vertex atau titik ya, dihilangkan, grafik akan terputus. Jadi misalnya seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya ada graf dengan
nih, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, agar grafik jika salah satu simpul dihilangkan, maka grafik tersebut terputus, maka grafik tersebut disebut grafik terhubung simpul. Jadi misalnya salah satu simpulnya kita hapus nih, misalnya simpul E deh, simpul E kita hapus, otomatis sisi yang terhubung ke simpul E itu juga akan terhapus, karena tidak ada lagi simpul E yang menghubungkan antara simpul lainnya dengan simpul E tersebut. Nah, seperti ini. Nah, jika vertex dihapus maka disebut dengan grafik terhubung simpul. Lalu, jika sisi yang dihilangkan maka grafik tersebut akan terputus. Jadi, misalnya dari kita gunakan dengan grafik yang sama ya, tapi kita sambungkan lagi. Jika hanya sisi yang dihapus, maka yang lainnya tidak perlu ikut. Maksudnya sisi-sisi lain tidak perlu terputus, hanya sisi yang dihapus tersebut. Jadi misalnya ketika sisi dihilangkan, grafik akan terputus. Jadi grafik mana yang membuat maksudnya sisi mana yang dihapus akan membuat grafik tersebut tidak terhubung. Contohnya kita buat ini aja, antara D dan E kita hapus, maka grafik tersebut tidak terhubung karena sisi atau edge dari D ke E itu tidak ada. Nah, untuk bagian penghapusan sisi, jika satu sisi yang dihapus hanya satu saja, maka yang lain tidak perlu mengikut seperti penghapusan pada vertex. Next. Oke. Nah, dalam matematika diskrit ini ada beberapa grafik ya, contoh grafik jenis grafik terhubung. Yang pertama tuh ada grafik terhubung sepenuhnya, grafik terhubung K, dan grafik yang terhubung kuat. Next. Oke, yang pertama kita jelasin grafik terhubung sepenuhnya itu apa. Jadi grafik ini juga disebut sebagai grafik lengkap. Grafik terhubung ini juga disebut sebagai grafik lengkap karena grafik terhubung penuh dilambangkan dengan simbol K. Maksud dari KN itu berarti N itu menyatakan berapa jumlah simpul pada grafik tersebut. N itu sama dengan simpul ya. Simpul. Oke. Lalu, nah grafik ini dinamai oleh matematikawan Kazimierz Kuratowski karena kontribusinya pada teori graf. Graf lengkap KN memiliki rumus. Nah, di sini tuh dalam grafik rumus sepenuhnya tuh punya rumus yang udah dari sananya ya. Dengan rumus KN N per dengan rumus ini ya, KN sama dengan N kurang 1 per 2. N itu tadi menyatakan simpul. Lalu berikut ini adalah grafik terhubung atau grafik lengkap yang berisi 7 sisi dan dilambangkan dengan K7. Nah, kalau kita lihat dari ini pasti kita bingung ya menghitung ada berapa sisi yang di sini. Nah, satu lagi informasinya, dari rumus KN ini maka kita menghitung berapa sisi yang ada pada grafik terhubung sepenuhnya ini. Dengan catatan menggunakan simpul yang ada pada grafik tersebut. Jadi gini, contoh apa sih kalau kita hitung manual itu tuh capek, ribet banget. Jadi kita masukkan aja di sini ada 7 simpul yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tinggal kita masukkan angka K7 sama dengan 7 dikurang 1 per 2. Jadi 7 dikali 7 dikurang 1 itu 6 dibagi per 2. 7 dikali 6 itu 42, dibagi 2 itu 21. Silakan hitung kalau kurang percaya. Nah, yang kedua ada grafik terhubung K. Suatu graf disebut grafik terhubung K jika graf tersebut memiliki himpunan K simpul terkecil sedemikian rupa sehingga jika himpunan tersebut dihilangkan
dengan jumlah simpul yaitu 1, 2, 6 dan 7. Sedangkan yang kedua ada seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia tuh punya dua graf yang jika dihubungkan menghasilkan sisi baru yang menghubungkan agar menjadi graf tersebut menjadi graf terbuka. Lanjut. Lalu yang ketiga ada grafik yang terhubung kuat. Suatu graf dapat didefinisikan sebagai graf terhubung kuat jika setiap titik sudutnya dapat dicapai dari titik sudut lainnya dalam graf tersebut. Dengan kata lain, setiap graf berarah disebut graf. Dalam setiap graf berarah disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan pada setiap kemungkinan arah di setiap pasang titik sudut. Contohnya seperti ini. Kenapa graf berarah disebut dengan graf terhubung kuat? Karena tadi definisi dari graf terhubung kuat itu sendiri itu kan setiap titik sudutnya dapat dicapai dari setiap titik sudut lainnya. Jadi contoh graf berarah itu gini. Misalnya jadi graf berarah itu graf yang punya arah ya, punya panah gitu arahnya keluar atau masuk. Jadi seperti ini misalnya. Nah, jadi graf berarah itu gini. Misalnya gini, namanya simpul 1, simpul 2, simpul 3 dan simpul 4. Jadi kenapa dia dinamakan graf terhubung kuat? Karena tadi definisinya kan setiap simpul itu bisa berhubungan dari titik simpul lainnya. Jadi misalnya dari sini dia bisa ke sini, atau dari ini deh peluangnya dia bisa ke sini, dia bisa juga ke sini dengan vertex dan sisi yang sama yaitu 4, 3 atau 3/4 seperti itu. Next. Oke, contoh soal konektivitas. Jadi di sini tuh ada satu contoh soal. Jika suatu graf lengkap mempunyai total 20 titik sudut, maka tentukanlah jumlah sisi yang dapat dikandungnya. Jadi misalnya kita punya graf dengan 20 titik sudut. Bayangin kalau kalian harus menggambar graf dengan 20 titik sudut, tapi dengan graf dengan sisi sepenuhnya. Maksudnya dengan terhubung sepenuhnya ya. Seperti yang tadi, jika terhubung sepenuhnya itu pasti bakalan banyak dan bayangin ada 20 vertex. Jadi nggak mungkin kita hitung manual ya. Jadi itu dengan rumus yang tadi kita berikan yaitu misalnya KM berapa sih? Karena ini ditentukan mempunyai soal 20 titik. Jadi K20 sama dengan 20 dikurang 20 dikurang 1 per 2. Jadi 20 dikurang 1 itu 19 per 2. 20 dikali 19 makanya segini. 20 dibagi 2 itu 10. 10 dikali 11 itu 190. Nah, jadi kalian itu bisa bayangin graf tersebut punya 190 sisi dengan 20 simpul. Artinya 190 sisi itu dikatakan graf itu terhubung sepenuhnya ya. Nah, ia bersisi 190. Next, konektivitas. Dalam konektivitas ini ada dua jenis yaitu konektivitas sisi dan konektivitas titik. Next. Nah, konektivitas sisi terlebih dahulu ya. Konektivitas sisi atau lambda J sering dilambangkan dengan lambda J pada graf terhubung G adalah jumlah sisi terkecil yang dihapus membuat G tidak terhubung. Tadi
terhubung. Jadi konektivitas sisi adalah berarti yang dihapus satu sisi agar graf tersebut tidak terhubung. Pada konektivitas edge dikenal dengan istilah cut edge, yaitu himpunan sisi yang jika dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi tadi ya guys, dari graf tersebut jika sisinya dibuang maka dia dikatakan konektivitas sisi. Nah, dalam proses pembuangan sisi tersebut dikatakan dengan cut edge. Next. Nah, di sini karena ada pembahasan tentang cut dulu, maka saya akan menjelaskan tentang cut. Cut dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang jika dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut itu selalu menghasilkan dua buah komponen. Seperti yang dia di sini. Dari hal ini kita menghasilkan dua komponen yang terpisah. Oke, yang pertama 1 dan 3 di bagian sini. Kenapa sisi-sisi ini tidak ada? Karena tadi yang dilakukan set, dilakukan pemisahan. Oleh karena itu sisi yang terhubung antara 1 dan 2 itu tidak ada. Next. Oke, ini akan soal. Tentukan cut edge dan konektivitas edge-nya. Jadi kita gambar dulu. Gambar aslinya begini ya. Next. Nah, di situ ada beberapa contoh. Dari gambar yang aslinya begini itu kita bisa lihat. Di sini tuh kan konektivitas edge. Jadi yang dihapus itu hanya sisi. Nah, menurut kalian dari gambar yang pertama itu sisi berapa yang kalian hapus? Nah, dari gambar yang pertama kita bisa lihat sisi yang terhapus dari gambar yang seperti ini. Jadi yang terhapus itu adalah 2,6. Lanjut di gambar kedua tuh bisa kita lihat juga yang terhapus itu adalah 1,3, lalu 1,5 dan 2,5. Di gambar ketiga data yang kita hapus itu adalah 1,3, 3,5, 4,5. Lalu di gambar keempat yang kita hapus adalah 1,2 dan 2,5. Lalu di gambar kelima yang kita hapus adalah 1,2, 1,5, 3,5 dan 3,4. Coba next. Nah, seperti ini. Penulisannya itu seperti ini ya. Lalu persentasenya itu dihitung semua. Seperti ini. Lanjut. Next. Nah, di sini penjelasan tentang konektivitas titik atau konektivitas vertex. Konektivitas vertex KG pada graf terhubung G adalah jumlah vertex terkecil yang jika dihapus menjadikan graf tersebut tidak terhubung. Kalau konektivitas vertex dikenal dengan istilah cut vertex, yaitu himpunan titik yang jika dibuang dari G bukan G tidak terhubung. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa cut tersebut adalah proses penghilangan dari suatu sisi atau titik tersebut agar graf tersebut menjadi graf tidak terhubung. Jadi, nah bedanya dari cut edge yang kita hapus adalah vertex, sedangkan edge adalah sisi. Next. Nah, masih soal yang sama. Gini ya, gambarnya tuh gini. Kalau kalian nggak bisa lihat, bisa di screenshot. Next. Nah, tentukan cut set dari gambar-gambar berikut. Dari gambar satu kita bisa lihat yang di cut set itu titik berapa aja, karena menurut saya itu cut set dari titik itu lebih simpel dibanding sisi. Karena dia cukup lihat yang hilang itu yang mana aja. Kalau dari ini itu udah kelihatan kan sisi mana aja yang nggak terhubung. Jadi di gambar pertama itu yang hilang 2, di gambar
kedua yang hilang itu adalah 1 dan 5. Sedangkan di depan 3 itu hilang adalah 3 dan 5. Coba next. Nah, lihat 2, 1, 5, 3, 5. Konektivitas teksnya adalah 1. Next. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Sampai. Ya udah bawa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus.